Saya sangat tertarik, alhamdulillah bisa hadir di sini membersamai Pak Kiai Muhtarom dan rekan-rekan semuanya. Saya tertariknya begini. Jadi ternyata Indonesia itu penuh dengan para kiai, ulama dan perjuangan untuk izul Islam wal muslimin. Nah, kemudian menemukan satu momentum bersejarah yang sekarang kita berada di dalamnya, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kalau kita lihat tadi seperti tadi, kita tidak pernah akan bisa merdeka kalau nggak bersatu. Ya, dulu kan ribuan pulau, kepulauan kan, puluhan ribu, kemudian suku itu berapa ribu, kemudian bahasa berapa ratus. Iya, rojo saja tadi wis wangel loh, satu keluarga gitu. Tapi dengan Belanda itu memang ya licik kan gitu. Akhirnya alhamdulillah ini dipelopori oleh para pemuda yang kemarin saya katakan, pemuda dari semua suku, dari semua agama. Saya malah belum tahu apakah ada pemuda keraton waktu itu. Nah, monggo dengan timbun, apakah ada manuskrip yang tahun 29 itu kemudian kita sepakat bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Yang dengan itu para cerdik cendekiawan mengatakan bahwa dengan identitas itulah kemudian kita bisa mengusir penjajah Belanda. Sebab Belanda nggak mungkin lagi dia akan divide et impera tadi, seperti mungkin keraton nggih, tapi kalau ada mungkin pemuda keraton, saya belum menemukan itu. Jadi mulai membawa persatuan, dan dari persatuan itulah 17 tahun kemudian, oh kok 17 tahun, nggih 17 tahun kemudian 45 dideklarasikan. Itu cukup, nah, 17 tahun itu kan sudah dewasa. Kalau manusia itu sweet 17 gitu. Jadi sudah dewasa kemudian. Lah, jadi akhirnya menemukan momentum untuk menyatakan kemerdekaannya, meskipun waktu itu lantaran daripada bukan pemberian ya, tetapi janji-janji Jepang ya, membentuk BPUPKI, BPKI dan lain sebagainya. Tapi ternyata sama sekali tidak ada campur tangan daripada negeri lain atau penjajah atau mungkin Jepang, Belanda dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya ingin ya, Pak Kiai Muhtarom, dari Pak Kiai Halim, Gus Burhan, semuanya bermuaranya itu kepada sekarang ini. Sekarang kita bangsa Indonesia yang mempunyai pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang disebut nama Allah lafzul jalalah di dalamnya, yang sekarang ini menjadi penguasa alam semesta yang menciptakan kita. Ini kita harus bangga. Ini kan sebetulnya istilahnya pok aneh seluruh perjuangan para raja dan lain sebagainya. Nah, cuman persoalannya kan kita ini kan punya penguasa. Jadi sing ora bener ki penguasane. Makanya kita ingin sekarang raja-raja ini ada dua hal. Kita bagaimana raja-raja kemudian kembali kepada khitoh, kemudian mengingatkan kepada siapapun penguasanya untuk juga kembali kepada khitoh NKRI itu. Sehingga nanti akan jumbuh antara kerajaan dengan ini, bukan kemudian dualisme kepemimpinan. Nanti ada madhab kerajaan, ada madhab NKRI. Madhab kita cuma satu, istilahnya madhab dalam pergerakan kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu Masya Allah, saya kadang iya ya, jadi babat kita itu ujungnya itu munculnya sebuah negara yang sampai sekarang dunia itu heran. Kenapa kita ratusan ribu, katakanlah puluhan ribu pulau bisa bersatu?
Tidak ada hal-hal yang sangat sampai sekarang, meskipun ya siapapun pemerintahannya itu, ya bangsa Indonesia ini bangsa yang manutan istilah. Kalau dulu Pak Kiai siapa namanya dari Bangkalan itu, Pak Kiai Alawi Muhammad itu manutan rakyat Indonesia itu manutan. Oleh sebab itu alhamdulillah saya berharap ya dengan adanya pengajian Wali Songo yang tadi sudah disampaikan Ustadz Halim, Pak Kiai Muhtarom dan yang lain-lain ini akan memwujudkan sebuah kesatuan yang tidak kemudian justru merenggangkan. Ini kan perbedaan, ini ada perbedaan pemahaman seperti tadi, perbedaan mungkin madhab, perbedaan suku, bangsa, itu bisa mempersatukan sebagaimana bersatu dalam perbedaan. Dan itu yang harus kita usahakan. Dan itu yang diusahakan oleh Rasulullah. Rasulullah itu menyatukan antar berbagai suku, berbagai keyakinan dan lain sebagainya. Ya, untuk membuat sebuah piagam yang kita katakan piagam Madinah. Kita juga begitu, bersatu membentuk piagam. Cuman belum merdeka waktu itu, yaitu namanya piagam Jakarta, kan gitu. Sama-sama piagam Jakarta ini memang inspirasi daripada Shahifah Madinah itu. Tapi waktu itu kan belum merdeka, sehingga setelah merdeka jadinya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ngapain lagi? Tersebut. Luar biasa pemikiran Pak Safarin Syakor ini, visioner ke depannya. Luar biasa. Kaitannya dengan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang tentunya menjadi ruh kita merdeka. Keraton dalam hal ini walaupun di dalam sejarah-sejarah tidak begitu, narasinya tidak dibangun tidak begitu, tetapi kita perlu paham bahwa logika kita berpikir begini. Zaman keemasan Keraton Solo ini kan zaman PP 10. Dinamisasi politik sebelumnya kan luar biasa. Zaman PP 6 yang konfrontasi secara terang-terangan akibatnya seperti apa. Itu menjadi pelajaran juga, menjadi pijakan di dalam PP 10 mengawal pergerakan berikutnya. Kita tahu bahwasanya raja itu ya raja PP 10, raja PP 9, Sinuwun Peng 8 dan seterusnya, itu kan anaknya tidak hanya 1, 2, 3, anaknya banyak. PP Sedoso niku anaknya banyak, PP Rolasan pinten niku? Apa 40 tadi. Itu banyak sekali. Dulu ya, dulu. Kita tahu bahwasanya anak yang mendapatkan fasilitas pendidikan oleh Belanda waktu itu siapa? Golongan bangsawan, golongan dari kerajaan, putra-putra bangsawan. Nah, putra bangsawan itu siapa? Ya putra-putra dari, karena yang jadi raja, anak raja itu tidak semua menjadi tokoh politik. Anak raja itu ada jadi tokoh politik, orang sing jadi bupati, orang sing jadi Manggolo Yudo, orang sing jadi macam-macam yang tokoh politik. Tapi juga ada yang menjadi kiai. Ini orang jadi tokoh politik, jadi mesti jadi kiai. Tur mondoke zaman di ini anak raja itu ciri-ciri mondok. Bebis dosa ini 7 tahun mondok. Kalau tidak jadi seorang kiai, seorang tokoh politik mesti jadi seorang kiai. Kaya termasuk sing janjane, sing berhak menjadi raja Kartosuro waktu itu adalah Kiai Nur Muhammad, Kiai Melangi, Kiai Nur Iman Melangi. Tapi beliau sangat sudah kadung sangat zuhud sekali, sehingga posisi politik itu ditiadakan, dinafikan. Akhirnya beliau malah menempati wilayah Sleman sana, Sleman Bantul ya, Melangi itu ya. Melangi itu dikata mulangi, aku tak rasa itu tak mulangi wong wae. Mulangi itu ngajari wong, ngajari agama, mulangi. Akhirnya tim melangi. Itu sebetulnya yang berhak menjadi raja. Nah, anak raja ini banyak sekali. Ada yang jadi tokoh politik, kemudian jadi kiai kalau mau. Di antara itu kiai ramu cepet-cepet. Kiai ngalim-ngalim tenang. Karena sejak kecil dah mondok itu.
Ya. Kemudian kalau tidak jadi kiai, mesti jadi seorang pujanggo. Ini orang kiai pujanggo. Kalau orang dari pujanggo mesti jadi saudagar kaya raya. Apati? Karena yang punya kapital siapa? Yang punya fasilitas ekonomi, fasilitas keamanan siapa? Yang punya jaring distribusi siapa? Yang punya jaringan keamanan ya anak-anak raja ini. Yang punya jaringan koneksi antar berbagai wilayah anak-anak raja. Iki aku dagang ngono ning sedulurku ponakanku ning Madiun. Sing dari bupati ini kan ya ponakan ditunggal. Artinya koneksitasnya terbangun. Nah, sing iso dodol kan sing dikoneksi. Nah, makanya anak raja itu jadi 4. Karena apa? Karena memang yang mendapat fasilitas itu termasuk Yun Sewu. Sebelum pergerakan nasional ini Budi Utomo, kita tahu bahwasanya SDI, sebelum SI ada SDI. SDI itu siapa? Ki Samanhudi itu siapa? Jaringan Samanhudi siapa? Jaringan Samanhudi adalah Ndoro-Ndoro putra saking mriki kabeh. Sing dadi saudagar kaya raya lawean niku sinten? Niku Ndoro kabeh. Artinya anak-anak raja, walaupun tidak nampak. Isinipun yang ke-10 itu luar biasa di dalam sikap politiknya. Tangan kiri di atas koneksitas dan kooperatif dengan Belanda, atau tangan kanan dengan Belanda, kooperatif. Karena memang jalur ekonominya yang menggerakkan Belanda. Pabrik gula atau budi-budi ini untuk apa sing nglakoni. Artinya Belanda itu pinjam hak guna kepada raja untuk diolah, itu loh. Kan kolonial sebetulnya kan ini sebetulnya aspek ekonomi apa sebetulnya orientasi yang paling besar itu aspek ekonomi. Ketika sudah mendapatkan fasilitas pengembangan ekonomi ya sudah orientasinya itu kan ya. Raja tahu betul itu tujuannya londo ora mudah wis nyo garapan kono apa ning ya iki bagi hasil bagi hasil lan teng mriki enten nggon sing khusus nggo setoran wong londo mriki setor teng mriki kolonial itu setor teng keraton karena pabrik yang di mana-mana itu setor teng keraton kabeh jenenge napa lali kula teng mriki niki enten dadi wilayah tempat untuk juragan-juragan kolonial niku setor teng keraton ya anak raja itu semuanya yang mendapatkan tanah, yang mendapatkan fasilitas pendidikan adalah anak-anak raja. Ya siapa itu? Ndoro-ndoro niku termasuk kelawean niku. Ki Samanhudi dan jaringan-jaringan kesaudagarannya itu adalah putra-putra raja. Tidak hanya putra raja PP 10, PP 8, PP 7, PP 6 dan seterusnya. Karena sejak dulu kan putra-putra raja banyak sekali. Nah itu jaringan-jaringan itu dari situ semua. Nah, makanya saya sampaikan ke Pak Sobarin, Pak Yaya Sobarin Sakur, peran raja walaupun tidak nampak ini loh bawah tanah. Perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia itu berawal dari sini. Ini menunjukkan kalau tidak bisa dilihat, bisa diteliti secara data-data primernya masih ada semua. Nanti bisa dilihat dan bisa digali. Jadi semua dokumen-dokumen yang ada di sana masih banyak. Cuma masalahnya ngomong tulisannya Jawa, sama maca. Lah itu tidak di sana, dipegang oleh orang-orang. Kalau di sana kan jelas kewenangan. Itu secara politik. Maka yang menggerakkan pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah dari putra-putra bangsawan, para putra-putra raja. Sing mengawali dari mana? Dari SDI. Kalau kita hitung SDI itu berdiri tahun 1905 bareng karo Mambalu Ulum. Ngene lho. 1905 tekan 45 kan 40 tahun masa kematangannya. Kalau dengan 70 17 tahun. Niki malah 40 tahun. Wis dewasa banget. Artinya gerakan-gerakan itu sudah dimulai dari situ dan kedewasaannya muncul. Dan ini jaringan-jaringan termasuk Cokro Aminoto dari sini. Ini menunjukkan bahwasanya eksistensi keraton, peran terhadap kesatuan negara RI luar biasa. Yang pertama, yang kedua, keraton Nusantara ini yang pertama kali mendukung dan menyatakan mendukung NKRI adalah Keraton Solo. Seluruh Nusantara ini. Kalau kemarin dapat
penghargaan dari MURI, keraton yang pertama kali mendukung keberadaan dan negara kesatuan Republik Indonesia adalah Keraton Surakarta Hadiningrat. Mulane istimewa banget. Ini guru kita istimewa. Kemudian itu nanti kalau setelah bertahan nanti bisa kecekel benang merah putihnya itu. Iya. Jadi itu nanti nyambung luar biasa. Makanya saya sampaikan Solo itu pusat pergerakan kemerdekaan Indonesia itu dari Solo. Jalur ruh. Jadi caranya arus dalam itu dari Solo. Arus laut itu kan yang bahaya kan yang arus dalam, bukan di luar. Yang menggerakkan itu adalah Solo. Nah, kemudian pada era 40-an 5 tahun dan seterusnya paradigmanya berubah. Sing maunya pusat pergerakan nasional menjadi pusat pergolakan nasional. Nah ini perlu semacam tadi ya jenenge usaha itu ya ana sing lurus aman-aman saja, ana sing lurus saja on the track, ya ana sing menggok-menggok. Ya sing menggok diluruskin gitu kan. Nah ini dalam rangka forum ini dalam rangka untuk itu. Forum ini dalam rangka untuk itu dari aspek budaya, dari aspek pergerakan nasionalnya tadi biar tidak terkenal dengan pergolakan nasional. Kata Pak Yai. Dari masjid inilah nanti akan kita sinergikan antara budaya dan agama serta nasionalisme. Jadi nasionalisme yang membudaya, budaya yang nasionalis yang religius nasionalis dan seterusnya. Nah, ini kalau bisa kita sinkronisasikan di Masjid Agung ini tempat berkumpulnya dan para ulama-ulama duduk di sini, pusat peradaban Islam, pusat peradaban budaya di sini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa terus duduk bersama-sama isang buyang kuwi saji pakai ACB iki. Oh nek ketemu sing paling bener sing isang buyang kuwi. Olat Padang niku angel. Nggih olat Padang. Mulane bisa awake dhewe nek budi-budi ini iso gawe ulat Padang. Nah, Gus Rifai aja namanya monggo. Alhamdulillah niki dewa kula remen sangat masalahnya bukan sekedar benang merah tapi benang merah putih tadi sudah disampaikan oleh Kiai Muhtarom. Jadi saya ingat SDI 1905 nggih. Terus 1916 SDI itu kan sudah jadi SI. Waktu itu diketuai oleh HOS Sokro Aminoto. Dia juga kiai. Dia mengadakan Kongres Nasional. Tahun 16 itu namanya Sukidah Kongres Nasional pertama. Ada di Bandung. Bulan Juni. Belum Sumpah Pemuda sudah menasional. Iya, sudah menasional. Sebelum Sumpah Pemuda. Jadi tadi karena Indonesianya, tapi ini nasionalnya. Jadi tanggal 17 sampai 24 Juni 1916 itu diadakan Kongres Nasional SI pertama di Bandung. Pinten Pak Kiai pesertanya pun. Pesertanya itu belum ada yang menyaingi. Pesertanya 165.000 Kongres Nasional. Padahal zaman itu tahun 16. Saya belum ada daya dukung. Ya. Dan setiap daerah itu saya punya bukunya. Itu delegasinya siapa yang membawa, berapa orangnya, dari Solo berapa, dari Boyolali berapa, dari Celebes, dari Sumatera, Lampung dan lain sebagainya itu ditulis dalam bahasa Belanda. Dan itu asiknya selama 7 hari itu ada pasar malam. Jadi setiap daerah datang itu bawa produk. Tapi jumbo kali ekonomi tuh. Jadi bawa produk sehingga waktu itu di Bandung sana, masya Allah, ramai sekali dan perputaran roda ekonomi itu terjadi di situ. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi apa yang digagas dan dipandegani panitianya oleh Gus Burhan ini bisa nanti ke depannya seperti itu. Mungkin ini kau tambah diklo, monggo Gus Ifai. Iya, jadi jelas
Artinya nyun sewu, kalau kita menyaksikan pergerakan nasional kita umat Islam, wis kliwat, wis apa namanya, wis scary banget, artinya kehilangan jejak lah itu. Justru yang menjadi soh dan sokok gurunya adalah jaringan-jaringan keraton melalui ulama-ulama ini diantaranya. Ini adalah pergerakan nasional luar biasa. Dan ke depan nyun sewu, dulu itu tadi cara raja di dalam menggerakkan tadi tangan ke wong ngeten niku gawe apa namanya? Arus dalam, arus bawah laut itu luar biasa. Melalui pendidikan Mambang Lulung, melalui Saraswati ini Kasatriaan. Ini pertama kali dibangun pendidikan formal, pertama kali dibangun Sinuwun Raja 10 itu yang agama kaderisasi ulama di sini Mambang Lulung, yang rakyat biasa yang tidak difasilitasi oleh kolonial waktu itu bisa belajar di Kasatriaan. Ini dalam rangka kaderisasi pergerakan nasional dari situ. Ini berdirinya sama di era yang sama. Artinya apa? Bisa melalui perdagangan, bisa melalui jalur pendidikan, bisa melalui jalur agama, bisa melalui jalur keulamaan, tokoh-tokoh, bisa melalui jalur-jalur yang lain. Itu digerakkan semuanya. Makanya kita kalau berbicara masalah itu, kita mboten sanksi. Kita tidak akan sanksi peran para ulama, peran kerajaan waktu, walaupun toh tanda kutip kooperatif waktu itu kan karena keadaan. Kalau raja tidak bijaksana menggugu karepe dhewe, perang terus, lah rakyatnya dadi apa? Itu. Rakyatnya dadi apa? Itu namanya gugu karepe dhewe. Karena raja itu sangat bijaksana. Makanya Sinuwun yang ke-10 terkenal dengan sebutan ingkang mulya lan wicaksana. Ini sebutan khusus untuk Sinuwun yang ke-10. Susunan Pakubono 10 yang ingkang mulya lan wicaksana. Ini karena kebijaksanaannya luar biasa. Bisa mengawal pergerakan tanpa, berarti itu asyasah bisiasah. Nah, kita generasi muda Islam ini juga harus, kalau masuk ke wilayah politik juga jangan tanggung-tanggung. Kita harus paham politik tapi dengan cara politik yang elegan dan menggunakan parameter-parameter dan hitung-hitungan yang jelimet. Nah, kita harus itu. Ini muatan nyemplung tok, wah, atau politisasi kita. Makanya simbolnya kan sekaten itu kan dodol dolanan. Kita ini jangan sampai menjadi objek dolanan. Ini masuk politik ya tenanan politik, aja muatan mlebu politik tok. Jangan mencari keuntungan ekonomi di situ. Nek tujuannya mau mencari keuntungan ekonomi di situ, ya sudah kita terpolitisasi. Kaya dolanan itu. Awake dhewe wong Islam iki kudu dadi subjek dolanan, aja nganti dadi objek dolanan. Saat ini kita umat Islam baru menjadi objek dolanan. Mulane ditendang rono, tendang rene, sepak rono, sepak rene. Ora iso apa-apa. Tapi nek subjek dolanan sing nendangi rono, nendangi rene. Sing ngubengi rono, sing ngubengi rene, sing gerakne rono, sing gerakne itu. Makanya kita pesan-pesan moral yang ada di luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita semuanya, generasi muda kita mampu menjadi subjek dolanan, jangan menjadi objek dolanan. Saya kira itu saja, yang sudah mendekati asar. Mari kita tutup aja, kita akhiri dengan baca hamdalah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bincang-bincang kita ini ada manfaatnya untuk kita. Mudah-mudahan nanti bisa ada kelanjutannya dan dari forum-forum dan dalam bentuk forum-forum yang lain. Saya kira itu saja. Mungkin ada hal yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kita bersama sudah mengikuti sebuah kajian di Ustaz, dan saat ini sudah menemani kita semuanya. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari ucapan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.